养了很多企业家，也伴随很多企业家把他的企业从小做大，甚至于从大做到 IPO 上市。所以呢，我们有丰富的教学和企业家教育的经验。Oke, jadi karena kami telah berdiri sekitar 20 tahun di sana, jadi kami memiliki banyak sekali klien-klien entrepreneur. Kami telah menemani mereka dari kecil hingga besar ataupun dari besar hingga menjadi company IPO. 那我们来到印度尼西亚，并不是把中国企业家的教育的方式以及内容直接带到印尼来，而是要结合我们 Sense Group 在印尼本地的创业经验、市场环境包括营销环境进行结合。所以呢，我们Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah CEO pada hari ini. Panggung sepenuhnya milik Bapak selama 90 menit ke depan dan kita akan lanjut dengan sesi Q&A selama 30 menit. The stage is yours. Thank you. Ibu Nona. Nona tapi ibu gitu ya. Thank you Pak Yosef for inviting me. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Selamat pagi. Tapi pertanyaan saya, apakah semua orang yang kepingin sekali jadi kaya, akhirnya benar-benar jadi kaya? Tidak. Banyak yang kepingin tapi cuma tinggal kepingin. Tapi ada juga yang kepingin tapi akhirnya benar-benar jadi kaya. Ya atau ya? Ya. Pertanyaannya begini, untuk jadi kaya, betul, Anda bisa investasi. Tapi kalau modal Anda terlalu kecil, 1 juta, investasi Anda tepat, naik 1000 kali lipat. Ya cuma 1 miliar kan gitu ya. Tapi balik, kalau Anda bisnisnya jago, menghasilkan duit banyak, walaupun resesi, walaupun apa? Resesi. Duit Anda banyak, di investasi yang tepat, aman dan menguntungkan, baru jos. Nah, jadi bisnis dari survei Gallup Internasional itu 74% orang kaya itu karena bisnis, 10% karena jadi profesional, YouTuber, pengacara, dokter bedah otak, profesional, atau 10% juga jadi karyawan, tapi top CEO, CEO-nya BCA, CEO-nya Google, CEO. Ya tentu saja CEO-CEO yang dapat apalagi opsi dari saham yang bisa. Pagi semuanya. Selamat pagi dan semangat pagi. Terima kasih Bapak sudah hadir di tengah-tengah para CEO pada hari ini. Bapak izin kita akan sharing session selama 40 menit, kemudian dilanjut sesi Q&A. Waktu dan tempat sepenuhnya milik Bapak. Oke, semangat pagi semua. Kalau boleh berdiri. Ayo. Kalau semangat pagi, pagi lebih pagi. Semangat pagi. Pagi lebih pagi. Kayaknya belakang agak ketinggalan ya. Sekali lagi ya, semangat pagi. Pagi lebih pagi. Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk. Kalau habis sesi patung lebih enak. Bener ya? Tadi udah diteriak-teriakin gitu ya. Wah, semangat gitu kan. Ya, dan bisnis marketing dan bisnis memang harus semangat teman-teman semua ya. Mau perkara makro ya, semua geopolitik kolaborit ya dengan berbagai pihak karena transporter banyak sekali, provider logistik juga banyak sekali, tapi harus masuk ke dalam supply chain yang sudah didesain di perusahaan Bapak Ibu. Jangan berdiri sendiri ya, jangan berdiri sendiri. Karena kenapa? Barang sudah jadi, mau dikirim ke Surabaya dan kereta apinya nggak tahu kenapa, schedulingnya sulit, akhirnya molor.
Biasanya semua yang sifatnya molor, sifatnya meleset, korbannya di mana? Inventory, Bapak Ibu. Jadi kalau ada perusahaan Bapak Ibu yang inventorinya terlalu banyak, terlalu tebal, harus dipertanyakan. Apakah gara-gara supply chain kita yang tidak menentu, sehingga Anda harus stock up di berbagai titik. Ya, kita pernah dengar belajar dari manajemen Jepang, just in time. Tapi kalau just in time-nya tidak dibarengi dengan supply chain yang juga just in time, ya gagal semua. Ya di Kalbe pernah belajar yang mana itu just in time. Untuk beberapa perusahaan spare part mestinya bisa, ya just in time. Warehousing saya rasa normal lah ya. Kita itu adalah saya sebutkan di sini penting karena kenapa? Banyak sekali kalau kita bicara efisiensi. Ya. Mari kita saksikan bersama tayangan video berikut ini. Ini adalah kisah Andrew Susanto yang memulai perjalanannya sebagai mahasiswa hukum di UPH. Dengan modal pinjaman dari teman ayahnya, ia mendirikan Pusat Gadai Indonesia di tengah industri pegadaian yang masih didominasi pemerintah. Di tengah industri yang dianggap sulit ditebus, Andrew melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, sebuah peluang. Namun di awal perjalanan, ia harus kehilangan sang ayah, sosok yang juga menjadi mentornya. Banyak yang mungkin akan berhenti, tapi tidak dengan Andrew. Ia bangkit, melanjutkan perjuangan, dan memperluas bisnisnya melalui kemitraan bersama Sinar Mutiara. Saat usahanya melesat, cobaan kembali datang. Cabangnya dibobol maling, lalu pandemi COVID-19 menghantam dunia usaha. Namun saat banyak orang bertahan, Andrew memilih menyerah. Ia menginvestasikan dananya ke holdings dan terus memperluas cabang usahanya sampai saat ini. Kegigihan dan visi bisnisnya membawanya meraih rekor muri dan masuk daftar Fortune Indonesia 40 Dan hingga hari ini, Andrew terus berinvestasi dan membuka peluang di berbagai sektor usaha. Karena bagi Andrew, setiap krisis bukan tidak cerita, melainkan awal dari pertanian dari besar. Kini Andrew terus mengembangkan berbagai investasi dan mendirikan pusat bisnis Indonesia. Perjalanan seorang pengusaha yang membuktikan bahwa setiap tantangan bisa menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Dan hari ini Andrew akan membongkar rahasia kesuksesan di sini. Wow, itulah sekilas mengenai kiprah dan perjalanan narasumber kita pada siang hari ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Bapak Andrew Susanto. Halo teman-teman, selamat siang. Siap. Hari ini saya pertama kalinya ngajar off cam selama hidup saya. Ada yang follow saya nggak di Instagram saya? Yang nggak follow udah nggak bisa follow saya udah private. Tahu nggak? Instagram saya udah saya private dari minggu lalu. Saya udah nggak upload konten lagi. Saya sudah selesai dengan dunia konten. Jadi kalian sangat beruntung di sini bisa ketemu saya off cam. Jadi saya ngomongnya akan lebih ngawur daripada biasanya. Biasanya udah ngawur, sekarang akan lebih ngawur. Sebenarnya nggak ada lagi yang saya perlu. Saya ngasih 8 kilo. Antam waktu itu kena siapa? Kenapa saya ngasih 8 kilo? Salah ngitung waktu itu. Jadi hitungan saya, karyawan saya itu bilang katanya cuma ngasih 1 tahun itu cuma ngasih paling berapa ya? 15 gram kalau nggak salah. Atau 60 gram gitu lah pokoknya nggak nyampe 100 gram. Wih salah ngitung. Tapi udah komitmen semua, mau gimana? Dihitung 8.000 keping, gila. Itu waktu itu pesen di Antam itu aja susah banget. Itu kan Antam susah lagi. Itu waktu 800.000, 900.000 tuh masnya. Saya iseng, saya tempelin tuh Antamnya, saya tempelin stiker Pusat Gadai Indonesia kecil gitu. Saya pengen tahu, orang ini habis dikasih diapain sih? Digadai balik nggak saya? Setidaknya jadi saya ada cashback gitu loh. Saya bisa gitu kan. Oke deh, akhirnya saya sewa lapangan gitu, ngasih 8.000 orang. Waduh, sekalian kontenin rugi dong kalau enggak. Ya udah ada komitmen kontenin, sekalian ajuin ngurinya juga ini ngata-ngatain saya.
ngapain itu kamu kasih 8 kilo perusahaan apa? Ya udah dapat muri akhirnya. Terus Fortune 40 before under 40, ini tahun lalu sebelum umur 40. Investasi pertama kali di Influencer tentang personal branding, saya suka karena dia edukasi, belajar tentang personal branding. Terus di Clickbait Agency ini tentang agensi memviralkan sesuatu ya. Jadi sekarang kita pakai itu untuk memviralkan pusat emas, pusat gadai, semua pakai ya karena udah di sana ya dia semua. Terus di Bersinema ini drama TikTok baru juga, lucu juga itu. Sekarang semua ada dramanya ya, drama TikToknya itu. Jadi ada drama pusat gadai, drama pusat emas. Terakhir Ternak Clip ini juga menarik. Ini adalah perusahaan yang bisa ngeklik brand. Jadi kalau punya brand itu nanti kamu ada video nanti diklik oleh orang. Jadi ini cuma platform. Jadi kayak Ternak Clip itu clippernya di dalam itu Discord itu ada 400.000 clipper sekarang. Jadi kita tinggal lempar, kita misalnya UBS gitu Pak Edi. UBS ada konten ini, kita langsung kasih sana. Nanti clipper ini 400.000 itu langsung dikeroyok. Siapa yang mau, terus kalau view-nya dia banyak, baru dia klaim. Kalau view-nya dia kecil, dia nggak klaim. Jadi cuma platform mempertemukan antara brand dengan si clipper gitu. Jadi clipper yang nganggur-nganggur di rumah, dia motong-motong gitu. Jadi banyak, bagus juga ini bisnisnya. Terus masuk di Fit Games. Terus terakhir di Big Farm nih punya teman saya itu frozen food. Nah terakhir di ini punya saya sendiri. Jadi Pusat Emas itu adalah bisnis kedua saya setelah Pusat Gadai Indonesia. Yang lainnya itu cuma investasi yang tadi saya sebut itu. Invest semuanya. Bukan usaha saya. Saya cuma minority semuanya. Nah Pusat Emasnya pertama kali saya bikin tuh. Targetnya 2025 buka, targetnya 100 cabang di akhir 2026 udah di seluruh Indonesia. Tadi pagi saya tanya, kamu cuma mempertaruhkan asumsimu yang kemungkinan besar benar, biasanya leader itu, akhirnya kamu ambil itu. Begitu itu nggak terjadi, sakit banget. Misalnya tadi 14 cabang itu, dia kalau misalnya ada satu, sakit banget, nular ke 13, udah jangan diambil menurut saya. Kalau bisa ngerembet ke sesuatu yang besar, mendingan mikirin lainnya yang untungnya nggak seberapa tapi pasti gitu. Nah, keempat jangka panjang dan jangka pendek. Nah ini kesalahan leader juga pada saat posisi sekarang itu ya, posisi sekarang lagi susah-susahnya ekonomi itu, orang itu kadang mikir gitu tuh. Yang penting sekarang survive, yang penting cash flow-nya tebel, tapi nanti kedepannya kita rugi. Cuma untuk jangka pendek ini. Nah sebaliknya sekarang berdarah-darah nggak apa-apa, yang penting nanti jangka panjangnya kita aman, ya kan? Itu juga nggak boleh, harus di tengah-tengah, harus imbang tuh. Jadi sekarang cash flow-nya juga pas, tapi jangka panjangnya juga aman. Loh gimana caranya? Itu justru paling penting. Rata-rata orang mikirnya gitu. Ini kiri kanan, rata-rata orang kalau nggak kiri kanan. Kalau saya selalu tengah, nggak mau. Di sekarang juga cash flow-nya harus kuat, jangka panjangnya juga nggak mati gitu. Itu saya alami, Pak Edi, waktu Lebaran Pak Edi, saya alami di Pusat Emas itu. Waktu Lebaran kan 2.900.000 sebelum Lebaran ya, 2.900.000 emas kan. Pusat Emas lagi viral-viralnya, banyak banget orang jual emas itu. Harusnya saya nggak apa-apa dong, karena saya begitu dapat emas, langsung saya jual ke pabrik kan. Jual pabrik saya dapat margin langsung untung. Saya beli 2.900.000, saya jual ke pabrik, kasus lah Nganjuk Pak. Pabrik itu 2.900.000, gold price nawarnya 2.500.000. Gimana? Karena dia takut kan, karena pabrik yang nawarin banyak banget kan. Ya udahlah tak beli murah semurah mungkin, orang yang nawarin banyak ya aku boleh dong. Dan saya nawar murah itu, saya pilih-pilih orang lagi. Udah pilih orang, saya pilih berapa kilo lagi. Mau enak gak jadi pabrik itu? Saya cuma mau harga 2.500.000 dan saya cuma mau sekilo sehari karena kamu gitu. Mati saya. Saya merasa disolimi waktu itu. Wah saya ngambil 2.900.000, saya merasa wah kalau dibeli 2.500.000 ini gak jadi untung nih. Saya tahan waktu itu. Masa saya tahan? Gak mau saya enak aja pabrik dapat murah, gak masuk akal ini. Kasus Nganjuk juga bentar lagi selesai. Wih berlarut-larut, ditangkap terus, ditangkap ini, ditangkap ini, makin parah. Wah stres saya. Gimana ya, masa saya kalah? Emang pabrik jual gak ya? Terus pabriknya juga gak mau, susah gitu kan. Pabrik juga jual mahal. Wah bingung banget itu. Ini waktu itu
saya pentingin cash flow sekarang atau jangka panjang nih? Saya mikir gitu. Akhirnya apa? Saya gadai. Emasnya itu saya gadai ke Pegadaian Hijau. Bayangin, saya beli emas sebanyak-banyak, saya bingung nggak ada cash flow, saya gadai ke Pegadaian Hijau. Saya WA, saya minta tolong ke direktur utamanya supaya diterima puluhan kilo ini. Saya gadai dulu. Digadai 2.200.000 Pak waktu itu. Waktu emas 2.900.000 digadai dapat 2.200.000, nggak apa-apa, saya cemplungin semua udah. Kan toh saya tebus kan nggak penting dia juga neken juga, nggak apa-apa udah saya cemplungin semua. Saya punya cash flow, saya tetap beli. Beli terus, emasnya turun setelah lebaran 2.500.000. Waduh parah banget waktu itu. Ya udah akhirnya saya tebus waktu itu akhirnya pabrik tetap waktu 2.500.000 lagi turun-turunnya emas 2.900.000 ke 2.500.000. Pabrik ambilnya juga 2.500.000 waktu itu. Selisihnya tipis tuh sama harga gold price. Baru saya legowo. Ya nggak apa-apa, ini fair kamu sama gold price. Akhirnya saya tebus, saya jual. Jadi ya rugi tipis waktu itu akhirnya gitu. Jadi sebenarnya sama aja kalau waktu itu dijual, ya rugi bayar bunga gadai aja waktu itu. Saya ini tukang buka pusat gadai ternyata juga nasabah gadai. Itu ya, jadi paham ya itu tadi jangka pendek dan jangka panjangnya harus seimbang. Karena kita tidak sedang berjudi, kita maunya bergerak perlahan tapi pasti. Kondisi kalau memburuk biasanya rata-rata orang panik. Ketika bisnis sedang tidak pasti, orang rata-rata dihadapi banyak masalah dan mau menyelesaikan semuanya sekaligus. Betul? Kalau lagi panik, kayaknya banyak masalah. Karyawan semua datang, ini apa? Ini juga ini juga ini. Akhirnya kamu harus pilih. Jangan panik dulu, terus pilih 1-3 masalah terbesar. Kalau saya malah 1 biasanya. Nanti aja ya 2, 1 saya beresin dulu. Terus langsung eksekusi, langsung review. Kalau bagus baru masuk ke masalah kedua kalau saya. Tapi kalau mau langsung bisa 3 gitu apa-apa. Tapi rata-rata orang 10 langsung dikerjain. Akhirnya 10-10-nya nggak ada yang bagus. Padahal fokusnya itu kalau 1 itu kamu tinggal pakai Excel, kamu prioritaskan mana yang paling berpengaruh ke perusahaanmu, mana yang paling bisa membuat perusahaanmu untung, mana yang paling bisa membuat perusahaanmu mengurangi kerugian. Itu dikerjakan dulu, bukan semuanya dikerjain. Karena yang paling penting yang paling besar dulu. Terus eksekusi, langsung review, langsung balik lagi ke masalah kedua. Keenam, jangan jatuh cinta dengan keputusanmu. Nah ini masalah terbesar karena dari ego pemimpin, pemilik, CEO di sini, egonya karena sudah ngambil keputusan, dia mempertahankan supaya keputusannya itu terlihat benar, supaya nggak malu-maluin. Karena kan udah bikin keputusan kan, terus kalau nggak jalan kan nanti diketawain sama timnya gitu kan. Kalau saya nggak gitu, keputusan hasilnya apa, sesuai asumsi atau enggak, kalau sesuai lanjutin, kalau enggak langsung stop segera. Jangan mempertahankan keputusan karena ego. Udah nggak zaman, saya sih dari dulu nggak pernah gitu sih ya. Saya ketawa-tawa, oh iya ternyata saya salah, saya berani sih ngomong gitu. Oh iya ternyata saya salah, kamu benar. Itu saya sering ngomong gitu. Ternyata saya salah, kamu benar. Saya sering ngomong ke karyawan saya kayak gitu. Oh iya ya saya salah, tahu gitu saya nurut kamu. Itu saya biasa. Sampai sekarang saya ngomong gini aja biasa. Karena nggak apa-apa menurut saya salah itu. Rata-rata leader nggak mau kayak gitu. Mengubah keputusan karena fakta berubah tidak sesuai asumsi bukan berarti kita lemah. Itu kita sedang belajar. Semakin kamu sering mengakui kesalahanmu, semakin kamu belajar, semakin kamu cepat bisa, semakin kamu cepat maju. Terakhir ini framework saya. Jadi ini balik lagi nih secara all yang tadi saya jelaskan, informasi sebanyak mungkin, jadi fakta, terus ukur resiko, tes kecil dulu, terus dilihat hasilnya. Kalau salah koreksi, balik lagi ke informasi, jadi fakta lagi, ukur resiko, tes kecil, lihat hasil. Kalau benar, langsung scale up dengan cepat. 10 coba 100 langsung balik cepat, langsung cepat. Dan ini yang namanya speed itu ini. Yang maksud orang speed ini bukan sembarangan, bukan langsung 100. Tadi yang tanya, saya pusat emas 100 cabang 1 tahun kok cepat gitu ya. Pusat gadai Indonesia itu 1 tahun ini 500 Pak bukanya. Tahun depan 800 bukanya. Jadi tadi pagi ini bangun saya ada opening. Besok pagi ini saya bangun opening. Besok lusa saya ulang tahun, saya party di Holy Wings, itu lagi opening. Besoknya saya hangover, lagi opening juga, gitu. Jadi cepet nggak? Ya ini semuanya pakai cara ini. Jadi nggak sembarangan ngawur langsung mau lompat-lompat gitu. Itu yang saya lakukan. Saya tidak mencoba menghilangkan uncertainty. Saya mencoba membuat organisasi yang lebih cepat belajar oleh perubahan yang terjadi dan disitulah peran seorang leader.
Leader tidak harus selalu benar, harus berani mengambil keputusan, cepat berubah arah saat fakta menunjukkan kita salah. Ini loh, cepat itu ini loh maksud saya. Cepat berubah arah saat fakta menunjukkan kita salah. Biasanya kalian nunda-nunda. Mulai sekarang, koreksi sekarang, jangan nunggu 100% pasti. Saya hanya orang biasa yang bosan melakukan hal yang sama setiap hari, tetapi tetap saya lakukan dengan sepenuh hati. Thank you teman-teman. Terima kasih untuk materi cerita dan pengalamannya. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu. Iya Bapak, baik. Kami buka sesi Q&A selama 30 menit ke depan. Leadernya seperti apa gitu? Kurang lebih seperti itu. Thank you. Thank you. Siapa tadi namanya? Henok. Henok. Ya. Henok. H-E-N-O-C-H. 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 Ya. Orang pertama saya dengar ada orang namanya Henok. Iya. Oke, Henok, thank you. Ya. Saya coba jawab. Jadi umur 30 mandiri private itu pun masih ngecit ya. Kalau kamu pakai back to back ya kan. Uang cashnya 10M didepositokan, terus dipinjam 10M sehingga hartanya jadi 20M, keluarlah mandiri private. Tapi kan itu sebenarnya uang cash yang tidak terpakai, bukan aset kan. Nah, kalau Bang Hotman ngomong itu kan udah belum tentu benar, dan itu nggak mungkin uang cash juga. Masa dia lihat uang cash saya gitu kan? Tapi kalau saya bisa jawab, CAGR saya itu kira-kira 30-35% selama 20 tahun, konsisten. Jadi secara mungkin kadang-kadang 70%, kadang-kadang 20%, tapi selama 20 tahun itu CAGR-nya 30-35%. Tahun lalu 40%. Tahun lalu itu 40% perkembangannya. Tahun ini perkiraan saya sampai akhir tahun itu diproyeksikan 80. Karena ada pusat mas ya. Mendadak ada pusat mas ya. Kalau secara saya ya, kamu tanya secara saya. Jadi ya mungkin akhirnya nanti ke depan 10 tahun bisa naik jadi ya bertahan di 35 aja udah mengerikan. 1M CAGR 35% itu selama 20 tahun itu mengerikan banget. Ya kan? Karena ya mungkin bisnis saya tergolong beruntung ya. Gadai kan kamu lihat di kuartal 1 ini aja dia naiknya 80% PT Pegadaian kan, karena masih naik kan. Ya saya dibilang nggak beruntung, dikira sombong. Jadi saya baru terima emas itu 2 tahun. Di Pusat Gadai Indonesia terima jaminan emas itu baru 2 tahun. Jadi baru ngerasain enaknya itu dikit banget lah. Coba kalau saya 5 tahun lalu terima emas, nggak mau saya ngisi gini-gini, udah terlalu sombong saya. Jadi baru 2 tahun, untungnya enaknya itu baru dikit aja udah enak gitu. Jadi kalau main emas, ya jadi CAGR-nya naik ya karena emasnya naik aja sih. Terus yang baru 3 bulan ini yang mengerikan lagi, dalam sejarah saya kerja itu, elektronik handphone tuh nggak pernah naik kan, handphone kan turun terus kan. Handphone pasti turun kan? Ini naik 40%. Harga handphone tuh naik 40%. Samsung, Oppo, Xiaomi itu gitu 60. Ini malah ngawur dia 60 bayangin. Jadi yang tadinya 1 juta jadi 1.600.000. Jadi kalau saya outstandingnya 1 triliun, saya nggak usah kerja apa-apa. Dapat 600M top up orang-orang kan? Nggak usah kerja gitu, apalagi kerja. Jadi akhirnya naik banget kan? Jadi beruntung aja handphonenya naik gitu. Jadi pinjamannya naik, semuanya lebih enak gitu. Semua jadi beruntung. Jadi nggak cuma emas, handphonenya juga enak. Terus menjawab pertanyaan tadi 10 kali lipat, jadi saya nggak pernah. Tahun ini adalah rekor all time high saya selama saya hidup dari bayi sampai sekarang itu all time high saya naik aset tertinggi tahun ini. Itu. Dari hidup. Jadi paling kaget saya tahun kapan ya tahun ini paling kaget, semua all time high. Semua yang saya investasi, Holy Wings all time high juga, pusat emas all time high juga, pusat gadai all time high juga, semuanya all time high sekarang ini kalau dibilang. Jadi kalau orang-orang pada bilang biasanya kamu kalau mau naik double digit 30-40% itu ya kalau bisnismu sudah besar susah lah. Loh itu Pegadaian itu loh bisnisnya 100 triliun, outstandingnya 110 triliun. PT Pegadaian itu BUMN 110 triliun outstandingnya ya kalau nggak salah ya, sekitar segitu lah 110 triliun.
kenaikan dia IOY-nya 85%. Itu apa nggak udah size kayak gitu. Jadi kalian jangan mikir ya saya kecil mana bisa, saya udah besar ini mana bisa. Nggak ada batasannya, nggak ada limitnya. Kalau kalian lihat lagi di Cina, kemarin saya pergi sama bosum juga di Cina ke mana? Ke WeChat itu apa? Tencent itu. Wah, akhirnya dia berapa ya saya lihat ya? Ngeri banget deh. Tahun lalu untungnya berapa teman Tencent? 600 triliun. Untungnya 600 triliun setahun. Jadi kalau kalian bilang kalian nggak bisa berkembang, ya orang Cina 600 triliun setahun masih berkembang terus, double digit terus. Ngeri banget, ratusan triliun aja masih double digit. Kadang 80% juga dia ngeri banget. Jadi nggak ada batasan. Jadi jangan membatasi diri kayak udah nggak bisa deh ini perusahaanku, nggak mungkin lah. Itu. Nah, jadi kalau saya sih stabil itu 30-an ya. Jadi kalau 10 kali sih memang pasti kaget sih. Kalau saya bisa saranin 10 kali, kalau memang mendadak 10 kali itu kan nggak mungkin setiap tahun 10 kali ya, mungkin ada proyek kaget kan ya, yang mendadak ngasih kaget gitu ya. Ya harus accounting-nya mungkin yang diperkuat dulu nomor 1. Divisi accounting diperkuat dulu sehingga kamu tahu betul untungmu tahun ini itu berapa. Pada saat kamu tahu betul profitmu berapa, net profit ya, bukan net profit. Profit dulu deh, mindsetnya. Oke, saya untung segini. Artinya kamu bakal berani bayar uang berapa untuk supaya kamu tidak pusing. Setuju nggak? Sebenarnya kan cara nggak pusing itu sebenarnya kalau kita duitnya unlimited kan hire aja karyawan yang gajinya 500 juta itu ekstrimnya, ya kan? Udah pasti nggak pusing. Tapi kan saya 500 juta nggak mungkin dong. Nah, begitu kamu sudah tahu 1 tahun ini profitnya berapa dibanding tahun lalu, kamu tahu prediksimu omsetnya berapa, accountingmu kuat, kamu akan lebih berani spend. Oke, saya berarti HRD, saya tambahin aja manajer HRD yang paling jago udah. Gak apa-apa, gaji 30 juta, 50 juta, 70 juta, gak apa-apa lah. Gak ada artinya buat untungku tahun ini. Akan gak jadi pusing saya pastinya. Nah, kamu akan pusing pada saat kamu takut. Karena kamu gak tahu angkanya berapa sebenarnya proyeksi tahun depan sama tahun ini gitu. Jadi accounting-nya dulu diperkuat, begitu accounting kuat, otomatis kamu akan berani belanja orang. Ya kan? Jadi jangan mikir dulu divisi mana yang kuat. Lihat dulu kamu adanya berapa, kamu tahu. Oh iya dulu ternyata duitku banyak kali 10. Baru belanja. Yang bikin pusing pasti pertama HRD. HRD kalau udah kuat udah tinggal belanja. Bilang HRD saya mau cari ini. Oh kalau bapak maunya gini gaji segini. Oke saya ada uangnya kan gitu. Nah kamu tahu ada uangnya atau enggak itu tergantung dari skill accountingmu kuatnya seberapa. Laporan keuangan dan proyeksinya. Kita lihat semoga membantu ya 10 kali lipatnya. Saya sih nggak bisa bayangin 10 kali lipat, perusahaan udah berapa 10 tahun lebih terus mendadak 10 kali lipat sih pasti stres ya. Ya saya rasa itu normal sih stres ya. Gak mungkin sih kalau 10 kali lipat nggak stres sih. Jadi mungkin stres manajemennya adalah yang namanya 10 kali lipat ya udah pasti harus stres dan kamu harus siap stres. Dan saya ini lagi stres, kamu tahu, oh saya ini stres karena 10 kali lipat, jadi ini worth it gitu. Ya, stres kan sementara, masa tahun depan 10 kali lipat lagi? Gak mungkin dong, CAGR 1000% terus-terusan. Kalah udah custom nanti. Oke Nats, semoga membantu. Terima kasih Nats. Ada momen tertentu kamu akan bahagia. Nah, yang harus dihindari adalah stres. Jadi sebaiknya yang bisa membuat stres itu dihindari. Walaupun itu rewardnya bahagia. Sehingga pada saat kita momennya biasa aja, terus kalau kita ketemu teman rame-rame kita bahagia, terus turun lagi lurus. Kita lagi ketemu keluarga, makan, liburan, kita naik lurus terus. Tapi hindari yang di bawah ini. Mana mungkin kamu bahagia di atas terus? Ada nggak orang kayak gitu? Nggak ada, mana ada. Saya kasih. Nggak ada satu orang pun yang bahagia terus. Pasti kurvanya gini, bahagia jeder gitu ya. Kurvanya jeder. Tapi yang paling bahaya adalah kurva naik terus turun langsung. Terus naik turun lagi, itu nggak mau. Jadi mendingan lurus, naik, lurus lagi tengah, naik, lurus naik di tengah. Kalau turun pun garisnya di sini nih. Garis stresnya di sini, jangan sampai di bawah situ. Itu yang harus dihindari. Kadang-kadang orang mengambil tawaran-tawaran itu yang akhirnya menjadi stres kayak gini. Stres kayak gini itu apa? Ya itu tadi, karena kerja terus ditelepon istri, kamu nggak pulang ya? Nah itu stres harus ditelepon istri. Itu dihindari kayak gitu-gitu. Kamu kalau nggak cukup ya dari uang kayak gitu, itu juga stres, itu dihindarin gitu. Kalau memang ada resiko-resiko seperti itu mendingan dibikinin gimana caranya supaya nggak sampai bawah. Itu bahagia menurut saya sih, momen sih.
nggak akan bisa. Itu kalau saya waktu pergi sama anak saya berdua, anak saya masih umur berapa ya? Waktu itu saya ke Maldives umur 12 tahun, itu saya berdua sama dia di Maldives 5 hari, bahagia saya. Pada saat momen itu waktu pulang ya tinggal lurus lagi, ya dicari aja momen bahagianya, kita ciptakan sendiri, nggak harus di Maldives kan, di mana aja boleh. Pernah nggak pergi sama anak berdua juga? Dicoba. Jadi momennya diciptakan sendiri sih. Semoga nggak dicariin istri lagi. Ayo pertanyaan terakhir. Dengan produk yang relatif homogen, menurut Ko Andrew sendiri, faktor yang paling menentukan agar perusahaan bisa tumbuh, terutama double digit setiap tahun, meskipun ekonomi sedang melambat, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, menurut Ko Andrew itu indikator cash flow apa yang paling penting untuk dipantau secara bulanan, secara tahunan, dan seterusnya, agar bisnis manufaktur, terutama air minum dan kemasan, tetap aman di segala situasi. Terima kasih. Oke, teknis banget ya. Saya nggak punya pabrik air lagi. Sebelumnya saya lupa, saya mau tanya. Hari ini kalian ikut CEO Global Batch 3 ketemu dengan Pak Tung Desem dan Pak Vincent. Kamu ya, saya nanya kamu. Siapa Mas tadi namanya? Aditya Dwiki. Dari Pak Tung Desem dapat apa kamu? Dari Pak Tung tentang marketing ya kok. Ya, dapat apa? Saya buka catatan dulu. Oke, nggak usah. Dari Pak Vincent dapat apa? Dari Pak Vincent lebih ke teknis sih di dalam perusahaan, gimana caranya kita tentang supply chain dan segala macam. Dari saya tadi 2 jam ini dapat apa? Lebih ke apa ya? Gimana caranya menjalani perusahaan terutama dengan agile, speed, terus juga perjalanan point rule. Apa yang tadinya kamu nggak tahu terus sekarang jadi tahu? Tentang ini sih, gimana caranya tadi menangani mungkin delegasi tugas dan sebagainya ke karyawan. Oke. Terus desain, monitoring dan segala macam yang paling bercerita dari pengalaman kayak dulu. Terus juga mungkin tadi yang dirangkum dari pertanyaan yang teman-teman tanyakan juga itu banyak insight sih. Kayak kayak dulu ada cerita Bapak dan Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita sambut Bapak Irfan Setiawan. Mohon berkenan Bapak untuk langsung naik ke atas panggung. Selamat datang Pak Irfan, terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami di CEO Global Batch 3. Bapak dan Ibu, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk belajar langsung pengalaman Pak Irfan. Beliau akan menyampaikan materi selama 45 menit yang kemudian akan dilanjutkan 15 menit sesi Q&A. The floor is yours Pak Irfan. Terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini agak menantang nih bapak-bapak, ibu sekalian, teman-teman. Saya tahu persis nih udah waktunya pulang, udah waktunya istirahat, udah enak juga ngeliat pembicara di depan. Saya dikasih waktu 1 jam, so I make it very quick ya. Terus mendingan kita tanya jawab aja, Anda tanya sesuatu yang ada hubungannya di sini juga nggak apa-apa, gunanya Anda bayar kan, tanya kan. Oke, ini sejarah sedikit saya ya. Sejarah hidup saya umur udah 61 tahun, saya bekerja dari mulai tahun 90. Betul old guy ya, jadi untuk itu saya minta maaf kalau ada yang berharap bahwa saya ini muda. Enggak, saya udah nggak masuk klasifikasi sugar baby lagi. Dan pengalaman kerja saya kemana-mana. Saya pertama kali kerja di bank, habis itu di mana-mana. Saya pernah pegang tambang, pegang perusahaan telekomunikasi. Hanya saja saya jadi dirut umur 38. Saya spesialisasinya memang profesional, jadi nggak pernah punya perusahaan. Saya punya keahlian mengelola duit orang. Nggak terlalu berani mengelola duit sendiri.
Jadi makanya jadi profesional. Terakhir saya pegang Garuda pada waktu umur saya 56, tahun 2020 dengan pengalaman memegang aviasi. Saya akan sedikit nanti cerita soal krisis, bagaimana kita manage dan segala macam. Tapi terkait dengan materi hari ini, saya mau cuma kasih beberapa pointers aja kepada teman-teman sekalian mengenai bagaimana navigating your business situation dan apa yang mesti Anda pikirkan dan fokuskan. Pertama, you need to understand your business ya. Yang daftar 35.000 management training, anak-anak perusahaan baru ya, atau udah pernah bekerja tapi di bawah 1 tahun. Kenapa 35.000 orang? Karena saya menghilangkan syarat indeks prestasi di atas 3. Karena saya tanya sama panitianya, menurutmu yang di bawah 3 itu goblok? Siapa? Karena dia tahu dirutnya 2,75. Pak, saya nggak pernah ikut orang yang IP-nya 4, Pak. Jadi saya lihat IP-nya 4, saya coba. Pak, kamu tahu orang yang IP-nya 4? Waktu kuliah. Nggak pernah punya persoalan dengan uang. Nggak pernah punya persoalan dengan tempat tinggal. Nggak pernah punya persoalan dengan makan. Nggak pernah punya persoalan dengan alat transportasi. Nggak pernah persoalan dengan internet. Nggak pernah ditinggal pacar. Yang di bawah 3 ngalamin semua. Bagaimana dengan kerugian? Mohon maaf, jangan cepokin, Anda menghina saya. Saya nggak pernah ditinggal pacar. Ada yang ninggalin saya. Tapi begitu saya jadi dirut, saya bilang, apa kabar, Van? Sekarang jadi dirut dan dia nyeselkan gue. Wah, tapi poin saya adalah, orang kalau IP-nya 4, nggak pernah ada problem dalam hidupnya, benar? Orang yang di bawah 3 ini problem terus setiap hari. Jadi waktu saya masuk Garuda, mana problem, ha? Kamu lupa. Itu sekalian, Anda common sense lah. Orang kalau dalam kuliah, lulus, jangan ditanya IP-nya berapa. Orang punya fantasi. Jangan juga ditanya, lu berapa tahun sekolah? Saya 6,5 tahun. Lu pikir yang 3,5 tahun lebih pintar kan? 3,5 tahun apa yang dia lakukan di sekolah? Pagi belajar, siang belajar, malam belajar. Apa yang dia pelajari? Buku, saya ini kehidupan. Tapi jangan salah menilai orang. Jadi waktu di Garuda 35.000 kita turunkan 150, semua kandidat interview depan semua direksi. Ini bisa kebayang kan, anak umur 22 tahun masuk ruangan, ada yang namanya Irfan. Siapa halo? Dan bukan 1 orang, 5 orang menghadapi. Gemetar dia kan? Ketika dia nggak bisa jawab gemetar, out. Karena yang kita nilai, saya bilang sama Pak Direksi, mendingan kita spend seminggu interview 150 orang daripada orang itu masuk nggak lewat pintu kita dan jadi liabilities 30 tahun. Dan Anda tahu pertanyaan saya sama mereka, cuma 2 ganti-gantian. Yang pertama, lu ngapain masuk Garuda? Mau jadi apa lu di Garuda? Oh Pak, saya mau berjalan dengan baik, mau kontribusi, bullshit, out. Dan saya cuma jawaban cuma 1, saya mau gantiin Bapak. Ya ada beberapa yang lainnya kan. Lu mau gantiin gue? Ngaca! Gua lagi karena itu nangis. Tapi kalau Anda punya 120 orang pengen jadi dirut, mereka kan abstrak. Mereka kan kerja lewat batas waktu. Mereka akan nunjukin bahwa mereka pantas jadi dirut 1 hari kan. Mereka juga akan main politik. Mereka juga akan nusuk orang di belakang, nusuk dari samping, bukan ditusuk. Setiap kali ada promosi mereka akan keluar. Itu orang menjadi dirut kan. Kalau mau kerja baik, mau kerja sih kayak negeri aja sana jadi Garuda. Yang nama gue lah. Dan yang kedua, kalau lu percaya karma dan selalu nanti Tuhan ngirim kembali ke Indonesia, ke bumi. Lu mau bapak lu siapa? Habibie, coret. Erick Thohir, coret. Nah, dia bilang, saya mau bapak saya yang sekarang. Kan bapak lu di penjara. Itu kan ada satu kandidat bapaknya korupsi penjara. Kan bapak lu di penjara. Enggak, saya bangga. Ada yang bapaknya bantu, bapak suami istri ART di marketing gitu, asisten rumah tangga. Dia bilang, kan bapak lu membantu. Sadis
jahat saya, menurut saya jahat. Gak apa-apa Pak, saya terima. Kenapa? Kalau Anda sama Bapak Anda jangan bangga, Anda gak akan pernah bangga sama perusahaan ini. Ya kan? Semua jadi anak Habibie, kamu jadi apa menjadi anak Habibie ya? Pun kalau udah balik Habibie gue udah mati. Udah balik Tuhan bilang Habibie gak ada. Ada yang bagus. Ada sok menjilat saya menjadi anaknya Bapak. Langsung potong ya. Udah mukanya jelek. Ini gak sepadan dengan hubungan saya. Lihat Bapak ya, saya sarankan coba eksperimen di tambang. Itu kejadian waktu itu Pak. Sorry, I understand. Kan bisa juga. Tapi lebih semangat nih dan botol. Di tambang itu orang yang kejar tambang ya kejar tambang terus kan. Terus jadi bingo. Apa yang dia lakukan begitu terus. Waktu saya di kontraktor kita pegang 7 proyek atau 8 proyek. Behavior cara jawabnya sama terus. Saya bilang pusing lah. Saya bilang sama pemilik, gua gak kembali kita uji coba. Saya ambil anak elektro. Gaji lu di kantor lama berapa? 15. Di sini 50. Tapi ke lapangan. Siap 50. Ayo kita nyesel. Yang mesti tidur di mes. Tapi he came with something new. Engagement dengan masyarakat, menangani masalah. Pak, coba ikut anak elektro, anak komputer yang banyak ada pekerjaan, semua sibuk pertanian. Tapi tes akal sehatnya Pak ya. Anda perlu dia sudah pasti gagal. Tes juga karakternya. Dan you will find very interesting situation. Perdebatannya juga akan lucu dan dia akan selalu bertanya, kenapa begini? Kenapa begini? Anda mesti juga siap menjawab pertanyaan dia. Kenapa begini? Kenapa begini? Kalau orang yang biasa lagi pertanyaan nggak akan nanya kan? Dan kalau dia pun nanya, dia bilang, goblok amat sih, iya kan? Tapi kalau orang elektro ngejahin pupuk, ngejahin gitu, mungkin something different. IBM waktu saya kerja Cisco, kita nggak pernah lihat asal jurusan, kita nggak pernah lihat asal apapun. Dengan menurut kita S1, itu cuma ngajarin Anda untuk mulai berpikir. Anda boleh nggak percaya, tapi saya hari ini anggota Majelis Wali Amanah UI. Juga saya memilih rektor, mengawasi rektor UI. Saya satu-satunya anggota yang bergelar insinyur, lainnya doktor atau profesor. Bangga pula kan. Dan karena gue bukan profesor, bukan dokter, ngomong aja suka-suka gue kan. Lagi pula saya bukan lulusan UI. Lebih gak beban lagi. Dan mereka sering terkaget-kaget, walaupun istri saya profesor di UI. 7 tahun sebelumnya saya Majelis Wali Amanah ITB. Pak, believe me lah, tes anak-anak muda itu fantastic. Cuma kita aja mesti ngerti. Kita mesti tes karakternya. Dan at the end of the day, Pak, itu orang kerja. Ini bukan IP, bukan jurusannya di mana, bukan. Sekolahnya apa, bukan. Karakternya seperti apa. Terima kasih. Oke, sekarang kita udah sampai di hotelnya, di Art Hotel Mangkuluhur. Nih. Nih. Selalu kalau pesen di Mbak Diah totalitas ada anduknya. Terus nih ada tulisan Happy Anniversary. Bukan. Yang punya sih? Bukan, itu orangnya. Siapa? Enggak, tadi di bawah. Oh iya? Iya. Oh, kirain teh yang ikut kelas. Pemandangan kita. Makanya. Dan kita dapat cake. Nih kamu makan cake dulu aja. Sekarang kita akan mewawancarai karena kita udah selesai day one. Bos. Apa yang kamu dapat dari 4 pembicara hari ini, Bos? Apa yang kamu dapat dari itu? Kelihatan. Aduh. Saya balikin 8.800.000 kamu ya. Saya transfer balik. Oke, guys. Sekarang selamat istirahat karena kita udah beres. Nanti dianterin, Bos. Siapin aja duitnya, Bos. Oke, sekarang kita mau istirahat dulu. Bye.